Nah, jadi ada kalanya setelah kamu ini faiza tamalaka hada, setelah kamu selesai itu semua, maka di dalam hukum, penerapan hukum, faiza zandakotun zindik. Jadi kamu akan dihindarkan, dihilangkan dari sifat-sifat kepalsuan, sehingga ja'akal fana, sehingga kamu menemukan kefanaan. Nah, perkara tentang fana, apa ini fana? Sehingga sampai maf'ul fana, nanti fana, memang banyak kekeliruan di dalam pola pikir kita untuk memaknai itu. Jangankan memaknai, mengartikannya pun banyak kekeliruan. Karena apa? Terlalu banyaknya deskripsi dan metodologi yang ada di kepala kita. Fana itu kan metafor. Saya sudah tanya kepada teman-teman di grup, saya sudah tanya kepada teman-teman saya juga, saya sudah tanya, bahkan di Google saya sudah tanya, di YouTube saya sudah tanya, apa itu fana? Pasti yang muncul deskripsi. Padahal saya tanya artinya. Sekarang kalau saya jawab, saya tanya ya, kalau saya tanya iman itu apa? Semua serentak menjawab percaya. Tapi dikala saya bertanya ruh itu apa? Lalu yang muncul deskripsi. Terus saya tanya fana itu apa? Yang muncul deskripsi. Nah, maka di sini diterangkan bahwa kita itu akan lepas dari semua kepalsuan-kepalsuan. Selama otakmu masih banyaknya deskripsi atau metodologi, kamu tidak akan menemukan yang namanya mitonomi tertentu. Ya, ilmu bayan nggak kepake di sini. Jadi di sini kita jelas tadi bahwa kita akan menemukan kefanaan. Fana ini apa sih? Banyak yang mengartikan bahwa fana itu hilang, fana itu lenyap. Nah, itu kan gimana itu? Fana itu kan halusinasi. Fana itu imajinasi. Jadi satu ketika nanti maf'ul fana, jikalau kita maf'ul itu udah tertuju ya, sudah tertuju. Dikala kamu sudah sampai tingkatan fana, artinya hilang semua imajinasi, hayalan-hayalanmu itu hilang semua. Maka dikala kamu itu berada di dalam satu yang fana, kamu melihat sesuatu imajinasi yang memang seolah-olah itu nyata, tapi sesungguhnya nggak nyata. Maka fana ulfana, dikala kamu itu di dalam kepalamu itu ada hayalan, maka kalau maf'ul fana itu kamu bisa, itu kan sudah tertuju kepada objeknya ya, berarti kepada kita. Jadi diri kita ini sudah bisa melepaskan semua hayalan-hayalan, semua keterikatan yang melekat di dalam diri kita. Nah, ini baru deskripsi. Kalau fana apa? Fana hayalan, imajinasi. Nah, deskripsinya tadi, dikala kita itu sudah bisa melepaskan semua hayalan-hayalan yang ada di dalam kepala kita, kita sudah tidak lagi berhayal tentang apa itu surga. Kita sudah tidak berhayal apa itu pocong, apa itu genderuwo, apa itu kuntilanak. Karena apa? Tadi kita baca bahwa akan terjadi yang namanya akhlak tadi. Akan terjadi yang namanya perilaku. Perilaku yang jelek-jelek hilang, diganti dengan perilaku yang baik-baik. Nah, maka selama kita ini tidak bisa menemukan yang namanya kefanaan, kita akan berada di alam imajinasi, dan akhirnya kita berkutat dengan jin, kuntilanak, khodam, terus surga, neraka. Kita akan berkutik kepada situ, dan akhirnya kita melupakan atau melalaikan tindak tunduk kita atau akhlak-akhlak kita. Karena apa? Hayalan-hayalan itu akan memperjalankan kita kepada sesuatu yang memang dolala, nyasar, nanti sasar. Hayalannya deket, gak taunya jauh dibayangkan dekat, akhirnya seperti itu. Nah, maka perlu kita memahami ini. Contoh gini, Allah menurunkan wahyu. Nah, menurunkan wahyu
atau menurunkan ilham, nggak usah wahyu lah, menurunkan ilham. Bayangan kita bahwa ilham itu turun dari langit. Nah ini apa nih? Ini bayangan, imajinasi. Kita harus fana, harus menghilangkan imajinasi itu, bahwa Allah itu bukan menurunkan ilham itu dari langit, tapi membuka tabir atau memberi sesuatu yang memang sudah kita pahami untuk dimengerti, sesuatu yang sudah dipahami untuk dimengerti. Dikarenakan apa? Allah itu samawat wal ard, jadi ada di langit dan di bumi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana kau berada di situ aku ada. Bukan dari langit turun ke dunia, akan tetapi terbuka, membuka. Nah, jadi diturunkan ilham itu maknanya membuka, terbuka tabir kita, terbuka hijab-hijab kita akan satu yang namanya pengetahuan. Nah ini kan perlu sekali kita mempelajari ini kan. Ini kalimat metafor atau kalimat sinopsis. Nah ini perlulah kita paham-pahami ini. Maka ini pentingnya kita berpikir atau yang disebut filsafat atau tasawuf dalam Islam untuk menemukan rumusan-rumusan ini.